Digedein. Digedein apa cukup? Udah cukup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini kita bisa melakukan tatap muka walaupun kita melakukan tatap muka secara online ya. Karena apa? Masih keterbatasan waktu kita untuk melakukan tatap muka. Oke, saya minta tolong kameranya dinyalakan dulu ya. Kameranya dinyalakan dulu yang biar terlihat semuanya. Ini yang lain kameranya, Arina minta tolong kameranya dinyalakan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengkomunikasikan nilai pelanggan. Nah, di sini ini sudah saya share ya. Materinya sudah terlihat apa belum? Ya, sudah ya. Oke, kalau sudah terlihat, akan saya mulai dengan materi ini, yaitu mengkomunikasikan nilai pelanggan. Oke, untuk materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Capaian dari pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, maka mahasiswa mampu mengkomunikasikan pemasaran baru perusahaan. Yang kedua adalah mampu memilih media promosi yang tepat bagi perusahaan. Yang ketiga adalah mampu menentukan promosi penjualan perusahaan. Nah, di sini memang materi ini banyak sekali manfaatnya untuk mahasiswa ya, terutama untuk mahasiswa konsentrasi dari manajemen pemasaran. Untuk buku referensi yang saya gunakan adalah buku dari Philip Kotler Gary Armstrong tahun 2018 tentang prinsip-prinsip pemasaran 2 dan buku Philip Kotler Kevin Lamb tahun 2008 tentang manajemen pemasaran. Ya, jadi dua buku ini saya gunakan karena materinya cukup bagus mengikuti untuk pemasaran di era globalisasi. Oke, strategi komunikasi pemasaran terintegrasi. Nah, strategi komunikasi pemasaran terintegrasi merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk mencapai target pasarnya. Nah, pastinya di sini itu bahwa setiap perusahaan atau individu yang memiliki usaha akan menentukan target pasarnya itu siapa. Misalnya nih, ya, misalnya adalah produk dari kosmetik. Produk kosmetik kan bermacam-macam. Kemudian kita tentukan target pasar kita itu siapa. Misalnya target kita adalah wanita. Nah, wanita kan dibagi lagi. Ini nanti akan memasuki di ini ya tahap selanjutnya. Lalu bauran promosi yang digunakan perusahaan. Bauran komunikasi pemasaran di sini merupakan paduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan oleh pelanggan dalam mengkomunikasikan nilai pelanggan. Jadi di sini ada 5 sarana promosi utama. Yang pertama adalah periklanan, kedua promosi penjualan, ketiga hubungan masyarakat, 4 penjualan personal, dan 5 pemasaran langsung. Ruang lingkup dari komunikasi pemasaran baru. Kita tahu persis bahwa
komunikasi pemasaran sekarang bukan hanya untuk lingkungan lokal saja, akan tetapi untuk lingkungan internasional atau lingkungan global. Di sini ketika pasar massal telah terfragmentasi, pemasar menjauhi pemasaran massal. Nah, maksudnya di sini bahwa pemasar di sini sudah tahu bahwa pasar perusahaan itu tidak bisa bergabung pada pasar yang lebih besar, ya, persaingan yang cukup tinggi, sehingga mereka harus mencari pasar yang lebih kecil atau pasar mikro, misalnya adalah pasar-pasar di pedesaan, ya, yang berada di pelosok-pelosok, ya kan. Nah, ini sangat cocok sekali dengan perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang besar. Kedua, perkembangan pesat dalam teknologi informasi. Pastinya ini akan berdampak pada komunikasi pemasaran saat ini. Ya, jadi perusahaan banyak sekali menggunakan teknologi dalam memasarkan produknya, baik menggunakan web, kemudian menggunakan YouTube, menggunakan media sosial, atau menggunakan media lain adalah e-commerce. Ada perubahan model dalam komunikasi pemasaran di sini. Nah, di sini perubahan ini menuju pasar tersegmentasi dan pemasaran pesat dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan dampak besar terhadap pemasaran. Kalau misalnya zaman dulu itu komunikasi pemasaran perusahaan hanya melalui televisi, majalah, dan media massa. Sehingga apa? Di sini pemasaran di sini hanya satu arah saja, bahwa perusahaan memberikan informasi mengenai produk perusahaan, akan tetapi dari pihak konsumen tidak bisa memberikan umpan balik. Kemudian kebutuhan akan komunikasi terintegrasi di sini. Nah, gagalnya perusahaan dalam memadukan saluran komunikasi mereka itu seringkali dihadapkan pada masalah pembuatan iklan di sini. Karena iklan dirancang untuk implementasi dari Departemen Periklanan atau agen periklanan. Nah, misalnya dari beberapa divisi, dari divisi produksi, divisi keuangan, kemudian divisi pemasaran itu merancang sebuah iklan. Manakala dipadukan ketiganya ternyata gagal untuk menjadi iklan yang sesuai dengan perusahaan. Pandangan proses komunikasi saat ini, di mana pemasar cenderung memandang komunikasi sebagai pengelolaan hubungan pelanggan sepanjang waktu. Nah, jadi manakala perusahaan membuat sebuah program komunikasi, harus dikembangkan sesuai dengan segmen perusahaan, ceruk, bahkan individu tertentu. Nah, tadi di slide sebelumnya saya menjelaskan masalah target dan segmen. Nah, segmen di sini saya sebutkan bahwa segmen di sini adalah pengelompokan konsumen perusahaan. Nah, pengelompokan di sini misalnya tadi kosmetik. Kosmetik yang dikeluarkan perusahaan itu untuk segmen yang mana? Misalnya wanita. Wanita yang mana? Remajakah atau dewasa atau lansia? Karena unsur kandungan yang terdapat dalam kosmetik tersebut pastinya sesuai dari segmen yang ditentukan oleh perusahaan. Di sini ada langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi efektif. Yang pertama adalah mengidentifikasikan pemirsa sasaran. Kedua, menentukan tujuan komunikasi. Ketiga, merancang komunikasi dan pesan. 4, memilih media untuk mengirim pesan. Kelima, memilih sumber pesan dan mengumpulkan umpan balik. Untuk identifikasi pemirsa sasaran di sini, yaitu mencakup orang, kelompok, masyarakat khusus, atau masyarakat umum. Nah, maksudnya di sini adalah tadi yang saya jelaskan pada segmen di sini. Segmen di sini adalah wanita, misalnya wanita dewasa. Nah, dewasa di sini kelompok masyarakat yang mana? Apakah kelompok untuk masyarakat pendapatan rendah, atau menengah, atau mungkin pendapatan yang tinggi? Nah, ini juga harus dipikirkan oleh perusahaan. Lalu bagaimana itu pesan itu akan disampaikan? Ya, jadi merancang pesan itu harus hati-hati sekali karena kita harus tahu segmennya siapa. Setidaknya segmen yang lain tidak akan tersinggung dari pesan yang disampaikan oleh perusahaan. Lalu kapan pesan itu disampaikan dan di mana pesan akan disampaikan dan siapa yang menyampaikannya. Nah, biasanya siapa yang menyampaikannya di sini adalah
perusahaan banyak menggunakan artis ya sebagai penyampai iklan tersebut, karena kalau yang menyampaikan adalah orang yang terkenal seperti artis, mereka akan lebih percaya dengan produk perusahaan. Menentukan tujuan komunikasi. Nah, pada tahapan ini, bagaimana seorang pemasar itu menggiring pembeli itu untuk sampai tahap kesiapan membeli. Ya, memang tahap kesiapan membeli ini agak sulit karena apa? Disinilah peran dari kinerja pemasaran. Nah, tahap di sini pastinya akan dilalui oleh konsumen dalam berbagai proses ya, untuk sampai dengan keputusan pembelian, dari mulai kesadaran, pengetahuan, rasa suka, preferensi, keyakinan, dan pembelian ya. Paling tidak yang namanya konsumen harus menyadari merek yang akan mereka beli, kemudian pengetahuan tentang merek tersebut, lalu suka dengan merek tersebut, lalu memberikan preferensi, lalu terakhir adalah apa? Pembelian. Nah, keputusan pembelian ini setelah semua proses ini dilalui. Selanjutnya adalah menentukan tujuan komunikasi. Pada tahap kesiapan di sini, para pemasar harus membangun kesadaran dan pengetahuan pada pemirsa sasaran. Yang kedua adalah mendorong pemirsa sasaran agar menyukai produk tersebut. Yang ketiga adalah mengarahkan pemirsa sasaran untuk melakukan tahap terakhir, yaitu pembelian. Kemudian merancang pesan. Nah, merancang pesan di sini pada tahap ini pemasar akan membuat pesan yang efektif untuk konsumen ya. Nah, pastinya di sini isi pesan harus memiliki daya tarik atau tema yang akan menghasilkan respon ya. Jadi jangan sampai pesan itu datar, tidak ada apa-apanya, tidak menarik. Nah, ini yang pada akhirnya produk yang dipasarkan perusahaan tidak sampai ke konsumen. Ada 3 tipe tema di sini. Yang pertama adalah tema rasional. Rasional itu adalah produk perusahaan diterima oleh masyarakat. Rasional, tidak mengada-ngada, ya, sesuai dengan kenyataan. Lalu, tema moral. Tema moral di sini bahwa produk perusahaan itu memberikan edukasi kepada konsumennya, ya. Misalnya di sini tuh mengenai penggunaan produk tersebut. Penggunaan produk tersebut itu apakah membawa dampak yang baik atau tidak, ya. Contohnya misalnya kayak misalnya minuman ya, produk minuman. Produk minuman itu ada tema moral di sini ya, kayak misalnya setelah minum kemudian botol yang digunakan itu harus dirusak lebih dahulu sebelum dibuang, ya kan? Yang ketiga adalah tema emosional ya. Tema emosional di sini bahwa pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut memberikan emosi tersendiri bagi pemirsanya, ya. Jadi seolah-olah kita itu ikut larut ke dalam iklan tersebut, seolah-olah apabila kita menggunakan iklan tersebut, ya kan, kita seperti orang yang sama dengan iklan yang dengan orang yang menyampaikan iklan tersebut. Lalu merancang pesan di sini, merancang pesan pastinya pemasar harus memutuskan cara menangani 3 masalah dalam pesan di sini. Yang pertama adalah apakah pemasar akan menarik kesimpulan atau menyerahkan pada pemirsa. Nah, kesimpulan di sini, kesimpulan pemasar kadangkala adalah sesuai dengan keinginannya sendiri, ya. Sementara kita tidak tahu kesimpulan pemirsa itu seperti apa, mungkin akan berbeda, ya kan. Yang kedua adalah apakah pemasar akan menghadirkan argumen yang kuat terlebih dahulu atau tidak, ya. Manakala pemasar memberikan argumen yang kuat, ya kan, itu akan mempengaruhi pesan tersebut. Yang ketiga, apakah pemasar menghadirkan argumen satu sisi saja atau argumen 2 sisi sambil mengakui kekurangannya. Nah, di sini kalau misalnya satu sisi di sini adalah hanya
kesimpulan pemasar pertama saja, seolah-olah bahwa pemasar sudah memberikan yang terbaik untuk pemirsanya. Sementara kalau dua sisi, itu ada argumen lain bahwa pemasar di sini menyampaikan bahwa ada sisi kekurangan dari kekuatan produk tersebut, ya. Jadi tidak dari sisi baiknya saja, tetapi sisi kekurangannya juga akan disampaikan. Di sini merancang pesan, ada format pesan yang harus dilakukan atau dipersiapkan dalam membuat pesan di sini. Nah, yang pertama adalah apabila format pesan melalui radio. Radio itu kan hanya menampilkan suara saja. Bagaimana pesan yang disampaikan itu bisa diterima oleh konsumennya. Nah, biasanya itu kalau iklan di radio sekarang itu hanya iklan jamu saja ya, karena pendengar radio sendiri kan jarang, sedikit sekali ya kan. Hanya iklan berupa jamu atau mungkin mengiklankan toko atau mungkin produk yang ada di lingkungan lokal saja. Berbeda lagi dengan iklan cetak. Nah, iklan cetak di sini adalah dari media cetak seperti koran atau majalah. Nah, di sini kalau misalnya media cetak itu kan hanya satu arah juga dibaca. Jadi memang bahwa iklan tersebut itu betul-betul menampilkan gambar, keterangan, komposisi dan lainnya yang menarik untuk konsumen kemudian untuk mencoba produk tersebut. Yang ketiga melalui produk atau kemasan. Nah, iklan yang disampaikan pada produk atau melalui kemasan di sini sebenarnya sudah menarik ya. Kalau misalnya kita melihat pesan-pesan yang ada di produk, saya contohkan adalah mie instan. Nah, sebenarnya di mie instan tersebut sudah ada pesan yang disampaikan ya, seperti contohnya adalah pada saat mengkonsumsi mie instan. Pada saat mengkonsumsi mie instan itu tidak boleh sendirian hanya mie saja ya. Padahal dari gambar saja sudah menyampaikan pesan bahwa untuk mengkonsumsi mie instan itu harus ada makanan lain ya. Misalnya adalah ayam atau telur dan sayur-sayuran. Ya, berarti bahwa kemasan dari mie instan itu sudah menyampaikan pesan bahwa mengkonsumsi itu harus diimbangi dengan gizi yang lain. Yang keempat adalah melalui televisi atau secara pribadi. Kalau melalui televisi atau media elektronik di sini, ini sangat mengena. Ya, jadi manakala konsumen atau masyarakat melihat iklan tersebut langsung bisa menilai bagaimana produk dari perusahaan. Memilih media atau di sini itu memilih alat yang digunakan untuk saluran komunikasi perusahaan. Yang pertama adalah saluran komunikasi pribadi, di mana saluran ini ada 2 orang atau lebih dalam mengkomunikasikan produk perusahaan. Di sini berkomunikasi langsung bisa menggunakan tatap muka atau melalui telepon, pos atau email ya, atau melalui percakapan di internet. Kalau sekarang itu kan enak ya, kalau dulu itu memang komunikasi langsung melalui telepon kabel ya kan. Jadi perusahaan itu akan menghubungi konsumennya manakala ingin berkomunikasi dengan pelanggannya ya. Kayak contohnya dulu saya sering mendapatkan telepon dari produk susu Bebelak ya kan, karena anak saya menggunakan produk Bebelak sangat banyak, satu bulannya itu sampai 6 kilo ya kan. Jadi secara terus-menerus mereka ingin mengetahui perkembangan anak saya itu seperti apa. Ya, kalau sekarang sudah ada WhatsApp ya, bisa komunikasi melalui itu atau bisa melalui yang lain, Instagram atau mungkin bisa melalui Twitter. Lalu yang kedua adalah saluran komunikasi non-pribadi di sini. Nah, media yang digunakan diharapkan di sini itu adanya hubungan lebih lanjut ya. Nah, di sini saluran yang digunakan misalnya adalah pada suatu suasana atau acara. Nah, biasanya perusahaan akan membuat event-event ya. Entah event itu berupa pelatihan atau seminar atau mungkin lomba-lomba karya atau mungkin lomba misalnya kayak kontes kecantikan dan sebagainya ya. Itu yang sering ditampilkan seringkali itu event-event ini
biasanya itu diselenggarakan di mall ya, atau mungkin di tempat-tempat lain, tempat wisata. Berikutnya adalah memilih sumber pesan. Nah, memilih sumber pesan di sini bahwa komunikasi pribadi maupun non pribadi di sini akan ada dampak pesan pada pemirsa sasaran di sini. Nah, di sini pesan yang disampaikan ya terkait dengan promosi di sini, misalnya perusahaan makanan di sini. Perusahaan makanan akan mempromosikan kepada dokter-dokter, kemudian pemasok alat kesehatan dan yang lain-lain ya. Karena di sini produk makanan kan bermacam-macam. Ada produk makanan yang memang di sini khusus untuk orang-orang berkebutuhan khusus ya, kayak misalnya untuk orang yang punya riwayat penyakit jantung. Ada makanan sendiri ya, dan ini mereka akan mempromosikan kepada dokter atau rumah sakit atau mungkin klinik medis atau yang lainnya. Nah, di sini pemasar akan memperkerjakan artis atau selebriti atau atlet terkenal di sini yang pastinya untuk menghantarkan pesan mereka. Berikutnya adalah mengumpulkan umpan balik. Nah, umpan balik ini yang memang perusahaan harus menerima dengan berbesar hati ya, karena umpan balik ini adalah yang disampaikan oleh pemirsa sasaran di sini. Tujuannya adalah untuk mengukur perilaku yang dihasilkan dari pesan dari perusahaan, ya kan? Berapa banyak orang yang membeli produk tersebut, kemudian bagaimana mereka akan merekomendasikan kepada orang lain tentang produk tersebut, ya. Lalu, umpan balik tersebut akan menyarankan perubahan pada program promosi atau penawaran produk tersebut, ya. Jadi kalau misalnya di sini umpan baliknya itu kurang bagus, pastinya akan berdampak negatif pada produk atau mungkin perusahaan yang menciptakan produk tersebut. Lalu membentuk keseluruhan bauran promosi di sini. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemasar terhadap sarana promosi. Yang pertama adalah adanya periklanan di sini. Periklanan bisa menjangkau masa pembeli yang tersebar secara geografis, ya. Nah, di sini pastinya iklan yang disampaikan itu jangan sampai hanya memilih pada geografis tertentu, ya. Misalnya hanya untuk geografis daerah pesisir atau pantai saja. Nah, kalau seperti itu, pastinya untuk penjualan produk perusahaan ini akan terbatas, tetapi bagaimana produk itu akan menyebar pada geografis yang berbeda, misalnya pegunungan, kemudian dataran tinggi. Nah, ini. Lalu penjualan personal di sini. Penjualan personal akan melibatkan interaksi pribadi antara dua orang atau lebih. Nah, di sini biasanya kalau seperti ini sering kita dapati di mall ya. Mahasiswa sering ke mall ya. Kalau di mall itu banyak SPG yang menawarkan produk, misalnya pada saat kita itu ke kosmetik, produk kosmetik. Nah, itu ada SPG yang akan menawarkan produknya ya, lalu membandingkan dengan produk yang lain ya. Atau mungkin produk susu bayi ya. Susu bayi itu banyak sekali SPG-nya karena memang di sini mereka akan mencari target mereka itu siapa, ya. Persaingan untuk produk susu bayi itu sangat tinggi sekali. Lalu di sini membentuk keseluruhan bauran promosi. Nah, di sini kelanjutan dari slide sebelumnya ya, membentuk keseluruhan bauran promosi di sini adalah promosi penjualan. Nah, promosi penjualan di sini meliputi pilihan sarana yang luas ya, misalnya melalui kupon, potongan harga, premi, dan lain-lain. Nah, kita sering mendapati ya, kalau misalnya kita membeli sebuah produk ada diskon khusus ya kan, kayak misalnya kosmetik pun sama ya, ternyata ada diskon ya, kayak kemarin pun sama, saya membeli kosmetik ternyata ada promo, ada potongan harga. Lalu hubungan masyarakat di sini adalah yaitu hubungan yang sangat terpercaya melalui berita, fitur program sponsor yang tampak lebih nyata dan terpercaya bagi pemirsa daripada iklan. Nah, hubungan masyarakat di sini saya contohkan ini kayak misalnya kepedulian perusahaan ya, kepedulian perusahaan pada masyarakat. Nah, kepedulian ini biasanya ditentukan dalam sumbangan.
Misalnya, pada saat terjadi bencana alam, perusahaan akan memberikan donasinya kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Selanjutnya adalah pemasaran langsung bersifat non-publik, ya. Pemasaran di sini itu langsung ada tatap muka, ada dialog dari tim pemasaran dengan konsumen, ya. Jadi kayak misalnya pemasaran multi level marketing, ya. Di sini mahasiswa ada yang ini ya ikut dalam pemasaran multi level marketing pasti tahu. Karena apa? Langsung berhubungan dengan konsumen. Dialog itu langsung pada apa? Bagaimana supaya menggiring mereka untuk mengambil keputusan pembelian. Kemudian iklan atau pesan yang disampaikan pun akan berbeda-beda tergantung dari respon dari konsumennya, ya. Jadi sebisa mungkin bagaimana pemasaran langsung ini mempunyai komunikasi yang baik dengan konsumennya. Berikutnya adalah membentuk keseluruhan bauran promosi. Di sini bahwa strategi bauran promosi ada dua strategi yang digunakan oleh pemasar. Yang pertama adalah strategi dorong, yang kedua adalah strategi tarik. Nah, strategi dorong di sini bahwa strategi promosi yang memerlukan penggunaan wiraniaga dan promosi perdagangan untuk mendorong produk melalui saluran produsen dalam mempromosikan produk pada anggota saluran dan membujuk mereka untuk membawa produk itu serta mempromosikannya ke konsumen akhir. Jadi di sini perusahaan atau pemasar akan melibatkan wiraniaga atau pedagang lain, ya. Contohnya misalnya bahwa perusahaan dalam memproduksi dalam memasarkan barangnya atau produknya itu melibatkan distributor. Nah, distributor di sini akan mempromosikan produknya. Ya, saya contohkan misalnya kalau mie instan akan melibatkan distributor, ya. Termasuk juga di sini promosinya, distributor yang akan mempromosikan produk itu, entah itu melalui event atau mungkin melalui promosi yang lain. Yang kedua adalah strategi tarik, yaitu strategi promosi yang memerlukan pembelanjaan yang banyak untuk iklan dan promosi konsumen guna membujuk konsumen akhir membeli produk. Nah, di sini memang untuk menarik konsumen sampai dengan membeli agak sulit, sehingga perlu strategi tersendiri, karena kita tahu persis konsumen kita itu seperti apa, segmen kita seperti apa, ya, sehingga perlu iklan yang memang sangat mendukung dalam mempromosikan produk perusahaan. Lalu di sini ada diagram, ya, dalam strategi promosi dorong versus strategi tarik, ya, dari produsen, kemudian dibantu oleh pengecer atau pedagang grosir, kemudian langsung ke konsumen. Kalau misalnya strategi tarik di sini produsen, justru malah dari pengecer, ya, dari pengecer kemudian ke produsen. Nah ini urutannya terbalik, ya. Lalu mengintegrasikan bauran promosi. Nah, misalnya di sini itu bahwa mengintegrasikan komunikasi pemasaran itu melalui banyak tahapan. Tahapan yang pertama adalah menganalisis tren internal dan eksternal. Lalu yang kedua adalah audit satu pembelanjaan komunikasi keseluruhan organisasi. Yang ketiga adalah kenali semua titik sentuh pelanggan untuk perusahaan, membentuk tim dalam perencanaan komunikasi. Lalu yang kelima adalah ciptakan tema nuansa dan kualitas yang cocok. Keenam adalah tunjuk seorang direktur yang bertanggung jawab atas usaha dari perusahaan. Nah, di sini memang bahwa keahlian dalam menentukan bauran promosi ini keahlian dari seorang pemasar, ya kan, seorang manajer pemasaran, ya, yang bisa menentukan ini semua. Jadi apabila menentukan seorang direktur pun dia memang harus tahu persis yang namanya pemasaran dari perusahaan. Komunikasi pemasaran yang memiliki tanggung jawab sosial di sini, bahwa di sini iklan dan promosi penjualan juga harus mencakup hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama adalah
bahwa perusahaan harus menghindari iklan yang salah atau menipu. Banyak ya, kalau misalnya di iklan di televisi banyak yang menipu ya, kayaknya kok kalau kita melihat tidak sesuai antara produk dengan iklan tersebut ya. Ya, contohnya misalnya iklan yang mempromosikan ini ya produknya kemudian memberikan hadiah atau bonus itu melalui misalnya setiap pembelian ini akan diundi untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan mobil atau mendapatkan apa ya umroh ya. Nah ini kadangkala kita itu di itu ya seperti ditipu. Nyatanya tidak ada kabar bahwa ada konsumen mendapatkan hadiah-hadiah yang dijanjikan oleh produk tersebut. Yang kedua, penjual harus menghindari iklan pemancing yang menarik pembeli melalui produk tipuan. Nah, ini karena apa? Saat ini, setiap perusahaan menciptakan suatu produk baru, akan ada produk lain yang mengikutinya ya. Nah, ini yang namanya apa? Pengikut pasar. Dia akan mengikuti terus, termasuk iklan yang dibuat juga akan mengikuti produk yang diikuti. Yang ketiga adalah kegiatan promosi perusahaan juga diatur ketat. Nah, di sini bahwa kadangkala promosi dari perusahaan kan kurang ini ya, kurang teratur, kegiatannya itu asal-asalan. Nah, inilah kerja manajer pemasaran ini mengatur kegiatan promosi supaya apa? Bahwa promosi itu tepat dan sesuai dengan sasarannya. Ketiga adalah bahwa perusahaan dapat menggunakan iklan dan bentuk promosi untuk mendorong, mempromosikan program dari tindakan yang berwawasan sosial ya. Jadi misalnya promosi itu kayak misalnya suatu produk ya, pada saat produk itu ada promosi ya, kemudian promosinya juga untuk donasi bencana alam kan banyak ya, misalnya mengundang banyak pengusaha di hotel, kemudian mempromosikan produknya, lalu sekalian untuk menarik donasi dari para pengusaha ini. Lalu, komunikasi pemasaran yang memiliki tanggung jawab sosial di sini juga harus memikirkan dari promosi tersebut. Apakah yang pertama wiraniaga perusahaan juga mengikuti peraturan persaingan yang sehat? Nah, yang dikhawatirkan bahwa perusahaan sudah membuat promosi yang baik, akan tetapi di tingkat niaga inilah ya wiraniaga inilah yang justru tidak mengikuti peraturan dalam persaingan, saling menjatuhkan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Yang kedua adalah peraturan yang berbeda berlaku untuk konsumen yang ditelepon di rumah dengan mereka yang pergi ke toko atau mencari produk secara langsung. Ya, pemberlakuan ini itu saya contohkan manakala ada konsumen yang membeli sebuah produk dari rumah, kemudian mereka meminta untuk produk tersebut diantarkan. Nah, ini juga ada pemberlakuan khusus ya, ada biaya yang ditambahkan dari pembelian produk ini. Berbeda kalau mereka yang datang langsung ke toko, membeli ke toko pastinya harganya akan lebih murah. Yang ketiga adalah banyak penjualan pribadi melibatkan perdagangan bisnis ke bisnis ya. Bisnis ke bisnis itu maksudnya bahwa perusahaan itu eh, dibantu oleh perusahaan yang lain untuk melakukan penjualan ya. Nah, di sini banyak ya kalau yang seperti ini ya. Jadi memang kalau tanpa bantuan dari pihak lain juga perusahaan tidak mendapatkan target yang maksimal. Oke, dari materi yang saya sampaikan, ada yang mau tanya, mungkin belum jelas, mungkin salah satu mahasiswa atau dua, ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Oke, Arima, ada yang mau ditanyakan, Arima? Sebentar, Bu.
Ya, saya tunggu. Oke, jadi mengenai komunikasi sambil menunggu pertanyaan Arina mungkin ya. Nah, di sini bahwa komunikasi dari pemasaran di sini memang akan berdampak, ya, berdampak pada penjualan perusahaan, ya. Jadi apabila pesan yang disampaikan salah itu akan dampaknya sangat besar, ya kan? Kayak misalnya kita kok merasa ditipu gitu kan, merasa ditipu oleh produk tersebut, kan banyak ya kasus-kasus seperti ini ya. Kayak misalnya saya contohkan yang bagus aja deh ya. Yang bagus itu misalnya iklan Transmart ya. Nah, itu dalam pengamatan kita itu iklan Transmart itu sudah cukup bagus. Apa yang mau ditanyakan, Arina? Atau yang lain yang mau nanyakan? Oke, Arina mungkin mau menanyakan seputar produk yang kamu kan selama ini itu ya ikut memasarkan suatu produk ya. Coba yang lain dulu, Bu. Belum nemu pertanyaan. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Oke, pada kemana nih yang hadir di sini? Oke, ada yang tanya? Oke, sambil menunggu yang lain mungkin sambil memahami ya materi ini. Nah, nanti saya minta tolong mahasiswa untuk tugas individu nanti mengamati iklan yang ada di televisi ya. Kemudian iklan tersebut dievaluasi bagaimana pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut, ya kan? Iklan tersebut. Nah, kemudian dibuat sebuah resume yang nantinya dipresentasikan secara berkelompok. Jadi tugas ini adalah tugas individu. Akan tetapi dijadikan satu dalam satu kelompok ya. Jadi pada saat presentasi nanti harus dalam satu kelompok walaupun tugasnya individu ya. Itu. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang tanya? Anita? Mungkin Anita mau tanya? Iya, Bu. Bentar. Ya. Tadi kan dijelaskan tentang menentukan tujuan komunikasi kan ada 3 ya, Bu. Yang satu itu membangun kesadaran dan pengetahuan pada pemirsa sasaran.
Itu maksudnya gimana ya, Bu? Terus, contohnya itu, dalam produk itu yang seperti apa? Ulangi, Mbak. Iya. Tadi kan, di sini kan Ibu kan menjelaskan tujuan komunikasi pada proses tahap kesiapan pembeli kan ada 3. Ya. Yang pertama kan membangun kesadaran dan pengetahuan pada pemirsa sasaran. Iya. Maksudnya itu gimana sama contohnya? Oke. Jadi gini, Mbak. Itu aja sih. Baik ya, mungkin mahasiswa yang lain juga mendengar pertanyaan dari Mbak Anita di sini, membangun kesadaran dan pengetahuan pada pemirsa. Nah, di sini saya contohkan pada iklan ya, iklan produk ini ya, produk susu tulang ya untuk lansia. Nah, di sini pada iklan tersebut mungkin saya tidak perlu menyebutkan merek ya, tapi hanya menyebutkan susu untuk kalsium ya, kalsium tulang pada lansia ya. Nah, di situ iklan tersebut membangun kesadaran bahwa apabila sudah memasuki lansia membutuhkan asupan kalsium yang tinggi ya dalam untuk kesehatannya sendiri ya kan. Karena apa? Semakin tua bahwa kalsium dalam tubuh manusia akan berkurang yang nantinya akan berdampak pada osteoporosis. Ya. Kemudian di sini bahwa pemirsa sasaran pastinya tahu, oh ternyata kita semakin tua itu kalsium dalam tubuh kita berkurang, ya kan? Sehingga kita membutuhkan kalsium yang tinggi. Nah, disinilah bahwa pemirsa itu sudah tahu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, itu mereka harus membeli apa, ya kan? Mereka pada saat berbelanja sudah tahu untuk kebutuhannya sendiri, maka mereka harus membeli susu kalsium ya untuk menambah kalsium tulang mereka. Ya, mungkin iklan ini banyak ya yang menggambarkan di sini itu artisnya sudah tua, kemudian mereka itu pada saat berolahraga atau mungkin pada saat berjalan-jalan bersama bersama cucunya itu, kemudian mereka merasa sakit di tulang kaki atau di tulang pinggang. Nah, ini penyebabnya karena apa? Karena kekurangan kalsium tersebut, ya kan? Jadi itu aja ya Mbak, kalau menyebutkan merek kan berarti saya merekomendasikan untuk membeli merek tersebut ya. Mungkin contoh lain itu misalnya susu tulang bagi anak balita ya. Itu banyak sekali ya kan, susu yang saling ini ya, iklan yang saling memberikan informasi ya tentang kalsium yang dikandung dalam susu tersebut. Nah, ini pastinya akan membangun kesadaran dari pemirsa untuk apa? Memenuhi kebutuhan anak balita dengan membeli produk susu yang memenuhi kriteria yang mereka butuhkan ya. Secara sadar mereka akan tahu bahwa produk yang dibeli itu susu seperti apa ya. Itu Mbak Anita. Iya, Bu, paham. Makasih. Oke. Ada lain yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ulangi lagi untuk tugas berikutnya adalah mahasiswa mengevaluasi ya, mengamati, menganalisa iklan yang ada di televisi, kemudian dibuat resume, kemudian dibuat PowerPoint yang dijadikan dalam satu kelompok ya. Jadi iklan itu harus berbeda-beda ya, produknya berbeda, kemudian dipresentasikan pada saat ada tugas kelompok ya. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. baik. Mungkin untuk pertemuan saya kali ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom meeting ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.